Kembali di Ngobrol Pintar Kompas TV, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji 2022 bersama jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa. Silakan Nitya. Bagi jemaah haji Indonesia yang dari Madinah menuju ke Mekah, mengambil mikot di Bir Ali menjadi hal yang sangat penting, tidak boleh terlewatkan. Kira-kira khususnya untuk jemaah haji perempuan, apa saja yang tidak boleh terlewatkan? Saya langsung seret minggir. Ini sudah ada salah satu petugas bimbingan ibadah untuk haji Indonesia, Mbak Sarah Imron. Mbak Sarah, ibu-ibunya kan banyak banget ya. Jemaah haji perempuannya alhamdulillah Masya Allah banyak sekali. Tapi kan tidak semuanya tahu ya harus apa. Nah ini biasanya apa yang paling sering diingetin sama petugas, sama Mbak Sarah begitu ibu-ibu jemaah haji Indonesia ini turun dari bus. Biasanya apa yang diingetin? Biasanya yang diingatkan tuh seperti melaksanakan niat ihramnya. Kadang ibu itu sering lupa. Kadang buru-buru karena mau takut ketinggalan sama bis ya biasanya. Terus dan juga takut juga ketinggalan sama temannya seperti itu. Jadi ya saya hanya bisa minta tolong ingatkan untuk ke niat ihramnya. Dan sudah selesai niat ihramnya baru menuju ke bis. Nah tapi kan ibu-ibu ini kadang-kadang banyak yang lupa. Di awal depan aja suka saya pipis dulu, ke toilet dulu, atau mau sholat dulu, atau mau gimana. Nah itu sebenarnya bagaimana sih? Boleh nggak sih ke toilet dulu, atau ke toiletnya nanti boleh nggak sih? Sebenarnya ini gini Bu, Mbak, kalau misalnya kan jamaah itu ada yang mau apa namanya, kalau sudah selesai sholat ihram, mereka tuh bingung mau kembali ke bis apa uduk dulu. Betul. Sebenarnya galaunya bisa lama banget, bisa diam di tengah nggak tahu mikirin mau yang mana dulu. Itu mikirannya. Terus saya akan datang kan, saya nyamperin, Ibu kenapa Bu? Saya ini kira-kira saya boleh ngambil uduk lagi atau tidak? Dan saya menyarankan ibu kalau mau uduk, mendingan uduk di Mekah aja di hotel. Karena kalau dari sini ke Madinah perjalanan 5 jam. Coba diulang lagi perjalanannya berapa lama dari sini ke 5 jam. 5 jam. Cukup lama ya. Cukup lama. Makanya banyak yang khawatir kalau nanti nggak bisa. Nah, satu itu takut batal, dan juga katanya kalau misalnya itu kan banyak kendala, ada yang mau kencing takut ditahan, dan juga ada yang bingung mau pegang sama suami katanya batal apa enggak. Itu dia selalu ketemu itu terus. Itu permasalahan banget tapi ya. Karena takut bersentuhan. Jadi kalau bisa ya banyak kan pada pakai sarung tertutup, itu yang masalahnya. Jadi saya sarankan untuk tolong dibuka. Jadi harus pakai sarung tangan yang terbuka, yang telapak tangannya terbuka. Karena sebenarnya banyak yang mengira supaya aman pakai sarung tangan tertutup. Padahal sarung tangan tertutup itu justru merupakan salah satu dari larangan ihram. Ya betul. Gitu. Apalagi ini banyak kan yang memang imbauan untuk memakai masker ya, karena memang untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi ternyata itu emang itu wajib. Gitu. Karena kan gini, larangan ihram itu seperti masker, cadar, dan juga sarung tangan tertutup itu tidak boleh dipakai lagi. Kalau selesai tahallul baru dipakai lagi Bu. Jadi biasanya nih ya, kalau misalnya udah Ibu nih, aku kalau misalnya melihat Mbak Sarah, Ibu sudah berihram, sudah gitu kan ya, maskernya nggak boleh dilepas. Oh, nggak boleh gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang dibuka dan ada yang nggak dibuka. Ada yang nurut, ada yang nggak nurut. Jadi gitu. jalan aja. Ada yang nggak nurut juga. Iya. Terus gimana cara untuk menjelaskannya? Ya, saya harus sabar ya. Ya sabar gitu Bu, ya mau gimana lagi ya, karena katanya dari ketua kloter saya bilangnya katanya nggak dibolehkan untuk pakai masker. Oh gitu, ya udah ya silakan Bu. Kemudian kalau jemaah perempuan sendiri, menurut Mbak Sarah nih kan, setelah berhari-hari mendampingi, menemani, membantu jemaah, Mbak Sarah aku nggak gigit kok, jangan jauh-jauh. Apa menurut Mbak Sarah yang yang paling menjadi tantangan untuk menghadapi jemaah haji perempuan dari Indonesia nih? Tantangan di sini di Masjid Bir Ali itu keadaannya panas, haus, dan haid harus mengatur waktu.
Oh benar-benar. Jadi ini permasalahan yang memang juga karena kan hal yang sangat natural ya ketika perempuan memutuskan untuk tidak minum obat untuk penghalang begitu kan. Tapi bagaimana supaya ngaturnya gitu? Ada nggak sih yang tanya ke Mbak Sarah ketika di Bir Ali ini, Mbak saya gimana gitu? Ada juga nggak? Kalau seperti itu aman aja. Cuma ada yang melaporkan kalau misalnya mereka udah minum ya, tiba-tiba nge-flag lagi. Nah itu terus saya bilang yaudah kalau misalnya seperti itu berarti harus Mandi wajib lah. Enggak, jangan mandi wajib. Jadi tetap selesai haidnya sudah selesai suci, baru ikut susulan. Jadi umrahnya susulan. Jadi memang dalam keadaan bersuci untuk tawafnya ya. Dan juga dia tuh harus keadaan berihram. Tetap keadaan berihram. Ini larangan untuk berihram ini memang menjadi tantangan, tapi mengambil mikot di Bir Ali juga satu tantangan bagi petugas memastikan supaya tidak ada yang terlewat gitu. Betul, kan ya. Kan wajib di sini buat tempat mikot Bir Ali untuk niat ihramnya. Karena kalau sampai kelewatan bagaimana nih jemaah haji? Kalau sampai tidak mengambil mikot atau sampai melanggar larangan ihram di sini, bagaimana mereka? Kalau saya sih sebenarnya ya kan Adam. Gitu. Oke. Jadi petugas kayaknya harus sabar-sabar. Mungkin pengalaman yang paling teringat-ingat dari Mbak Sarah terakhir gitu. Karena kan Mbak Sarah di sini kan sebenarnya mukimin ya. Ya betul. Sudah tinggal lahir di Jeddah, di Arab Saudi. Dan juga saya tinggal dengan keluarga, orang tua dan adik-adik di sini. Di sini. Ya, betul. Ini pengalaman yang keberapa untuk membantu jemaah haji Indonesia? Saya sudah yang keempat kalinya yang di sini. Ya. Ada yang berbeda nggak dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini? Tidak ada. Tidak ada. Artinya jemaah haji Indonesia yang perempuan ini kira-kira begitulah tantangannya. Tapi Masya Allah semuanya kayaknya tergantikan ya rasa capeknya, rasa lelahnya begitu mereka semua ini senyum ya. Betul. Oke, kalau begitu Mbak Sarah terima kasih. Kayaknya kloter berikutnya sudah mau tiba lagi. Mbak Sarah dan teman-teman petugas haji, terutama petugas perempuan nih yang keren-keren yang ada di sini akan memastikan bahwa jemaah haji Indonesia mengambil mikot dengan sempurna di Bir Ali, kemudian berangkat menuju Mekah menggunakan bus yang sudah disediakan. Nitya Anissa, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Terima kasih Nitya, jaga kesehatan, mudah-mudahan juga tugasnya lancar, ibadah hajinya juga lancar. Terima kasih sekali lagi Nitya. Dan informasi tadi dari Nitya Anissa menutup ngopi atau ngobrol pintar Kompas TV malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani undur diri, sampai jumpa. Aku percaya kamu akan tetap kuat. Meski tubuhmu dilanda lara, didera sakit, diamputasi. Kamulah itu jiwa yang merdeka, pantang menyerah dihadang badai, diterjang badai kehidupan. Aku berguru padamu, manusia yang teguh, setia selalu pada sikap dan perbuatan. Kamu adalah cahaya, itu sinari jiwa-jiwa yang suram. Kamu adalah mata air, sirami jiwa-jiwa yang sunyi.